ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan rahmatnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan hidayatnya kepada kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah, dan di atas itu semoga kita selalu diberi istiqamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Problematika kehidupan yang kita hadapi bermacam-macam. Problematika kehidupan yang dihadapi keluarga kita bermacam-macam. Tapi sebesar apapun problematika itu, tak kala kita mengucapkan dan mengangkat tangan kita ke langit sambil mengucapkan Ya Rabb, Ya Allah, semua permasalahan akan menjadi ringan, saudara. Apabila kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berkata bahwasanya Ya Allah, saya mempunyai masalah. Tapi yang sebenarnya adalah ucapkan kepada masalah kita bahwasanya kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan dengan suara lantang, ucapkan dengan suara dari dalam hati kita, ucapkan saat sebelum subuh bahwasanya itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Itu kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah harta karun daripada harta karunnya di surga. La haula wa la quwata illa, membuka pintu surga. Apakah tidak bisa membuka hati kita, saudara? Apakah tidak bisa membuka hati manusia yang dirundung nestapa? Allah mendengar, saudara. Allah melihat kita, saudara. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Dia mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit mengumumkan emergensi, mengumumkan darurat. Jibril langsung turun. Langsung turun membawa ayat qad sami'a Allah telah mendengarkan qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya Muhammad, Allah telah mendengar suara perempuan ini yang mengeluhkan, yang mengadukan suaminya kepadamu. Allah mendengar, saudara. Allah mengetahui tentang apa-apa yang terjadi pada diri kita, saudara. Permasalahan ini kalau sudah kita serahkan kepada diri kita atau kepada manusia, maka akan menjadi berat dalam hati kita, akan menjadi gelap dalam hati kita, akan terjadi satu ghisya, akan terjadi satu benteng tempat tertutup dalam hati kita karena kita tidak menyerahkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar, kita membaca, kita mengetahui bagaimana Nabi Allah Ayub yang mendapatkan musibah di atas musibah, tapi saat beliau menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mengalami musibah yang sangat berat, ya Allah. Aku mengalami musibah yang beruntun, ya Allah. Apa firman Allah selanjutnya di surat Al-Anbiya ayat 83? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin, fakashafnahu ma bihi min durrin. Saya gabulkan doanya Ayub. Begitu langsung menyebut nama Allah, maka digabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat malapetakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abul Abbas, Abdullah bin Abbas pernah sekali waktu berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menoleh kepadanya, kuntu radfa Rasulillah, yani khalfa Rasulillah. Lalu Rasulullah menoleh, ya gulam, wahai anak sini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah yahfaz. Jaga Allah, jaga perintah Allah, jaga larang-larangan Allah, jaga yang kau diperintahkan oleh Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Engkau tidak akan mendapatkan bala musibah apabila engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah yahfaz, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan menjauhi larang-larangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa idza sta'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin berlindung, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwa umat ini manusia, jin dan seluruh penghuni yang di bawah langit ini, saudara, ingin memberikan manfaat kepada kita,
tidak akan pernah memberikan manfaat kita kecuali kepada sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau ada orang mau mencelakakan sampean, kalau ada orang mau melukai kita, kalau ada orang menyakiti kita, tidak akan sampai kepada kita kalau kita dekat dengan Allah, kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ini semua ketentuan Allah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi saudara, jangan kita galau dalam hidup ini saudara. Enggak usah kita galau. Nabi-nabi mengalami musibah yang sangat besar sebelum kita, tapi beliau bersabar. Lihat Rasulullah saat pecah giginya pada tahun 23 Hijriah waktu perang Uhud, tapi beliau terus meminta kepada Allah. Saat beliau pulang dari peperangan, seorang yang bernama Da'fur, Rasulullah rebahan, pedangnya digantung di atas pohon, lalu diambil oleh Da'fur ini, langsung dihunuskan di leher Rasulullah SAW. Qala ya Muhammad, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa membebaskanmu sekarang ya Muhammad? Siapa yang akan menyelamatkanmu ya Muhammad? Satu kalimat diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan, Allah yamna'uni mink. Allah yang akan mencegah saya dari kamu. Allah yang akan menyelamatkan saya dari kamu. Akhirnya pedangnya jatuh. Begitu pedangnya jatuh, balik Rasulullah menghunuskan pedangnya kepada Da'thur. Man yamna'uka minni? Siapa sekarang yang akan membebaskanmu dari aku? Seseorang yang tidak ada i'timad kepada Allah, seseorang yang tidak bergantung kepada Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. La ya Muhammad, kun khairul akhidin ya Muhammad. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang memberi pelajaran ya Muhammad. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah SAW. Saat kita sudah menjadikan Allah segala-galanya, maka hidup ini akan mudah. Karena hidup yang sebenarnya bukan di sini, saudara. Ini adalah murur. Ini adalah murur. Ini hanya lewat, saudara. Ini hanya lewat, saudara. Maka di sini tempat kita berbekal, saudara. Maka sering-seringlah kita mengucapkan Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah nadhiri, Allah melihatku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Allah qaribun minni. Sampai punya dan Allah dekat padaku. Sampai punya masalah apa saja, jangan dibiarkan syaitan itu masuk. Jangan dibiarkan, jangan diberi kesempatan, diberi buka pintu untuk dimasuki syaitan. Jangan. Sholat 2 rakaat minta kepada Allah, ya Allah saya punya masalah ya Allah. Langsung akan menjadi dingin hati kita, saudara. Akan menjadi nyaman hati kita, saudara. Karena apa, saudara? Tidak ada seorang pun makhluk di muka bumi ini bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, diberikan istiqamah oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.